Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 2 April 2022, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yeremia, bab 11 ayat 18 sampai dengan 20, Mazmur bab 7 ayat 2 sampai dengan 3, 9 sampai dengan 12, dan Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Nabi Yeremia mendapat ancaman berat dari orang-orang di Anatot. Nyawa menjadi satu-satunya taruhan untuk berhadapan dengan para lawannya. Yeremia merasa dirinya sebagai anak domba yang akan disembeli. Dia juga seperti pohon besar dan kuat yang akan dipotong. Dia harus menjadi hamba Allah yang siap menderita. Walau demikian,
Yeremia masih menaruh harapan pada Allah yang diimaninya, yakni luput dari bahaya dan beroleh selamat. Yeremia juga yakin bahwa Allah akan membalas kejahatan para musuhnya. Yeremia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Demikian halnya dengan Yesus. Yesus adalah seorang pribadi yang mengagumkan. Sebagian orang mengakuinya sebagai nabi, bahkan Al-Masih. Para penjaga, hamba Imam Agung pun menyegani Yesus. Orang-orang suruhan itu ternyata mengagumi dan menghormati Yesus sehingga kembali tanpa membawa Yesus. Mereka tidak menangkap Yesus karena mereka merasa bahwa belum pernah ada seorang manusia yang berbicara seperti Yesus. Para imam kepala dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus dan berusaha untuk mencari kesalahan Yesus. Bahkan pertentangan di antara mereka semakin hari semakin seru. Dalam situasi seperti itu, Nikodemus tampil membela Yesus. Ia adalah seorang Farisi, salah satu dari para pemimpin Yahudi. Nikodemus mengingatkan para ahli kitab dan orang-orang Farisi akan sebuah aturan bahwa hukum Taurat tidak menghukum seseorang sebelum ia memberi kesaksian akan kasusnya. Nikodemus mengajukan keberatan atas tuduhan para pemimpin terhadap Yesus. Tuduhan bahwa Yesus adalah orang yang menyesatkan orang banyak. Nikodemus menyarankan agar Yesus diberi kesempatan untuk membela perkaranya. Dan Allah Bapa pasti akan menjadi pembela utama Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa pesan untuk kita semua. Pertama, hendaknya kita mampu mengendalikan amarah. Jangan bertindak membabi buta. Pikiran jernih kita jangan sampai dirusakkan oleh emosi yang tidak terkendali. Kedua, seringkali kita tidak memiliki kekuatan besar untuk melawan hal-hal yang jahat seperti pengaruh-pengaruh jahat, perbuatan-perbuatan jahat, dan kuasa-kuasa roh jahat. Kadang kita merasa lemah dan tak berdaya. Satu-satunya yang bisa kita andalkan dan harapkan dalam situasi seperti ini, yakni Allah. Maka bersama Nabi Yeremia kita berseru, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saudara, diam dalam keheningan. Ingat kembali satu peristiwa dalam hidupmu ketika berbeda pendapat dengan orang lain karena Anda mau membela kebenaran. Lihatlah reaksi orang itu.
Ingatlah juga orang yang membela Anda. Serahkan perkaramu kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah aku mampu mengikutimu yang menderita, agar dapat ditebus oleh darah-Mu yang mulia dan dihidupi dengan tubuh-Mu yang suci. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.